Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara rutin diskusi mingguan mengenai pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari, ya ini TAS atau tanya apa saja. Dan pada kesempatan kali ini adalah yang berkesempatan untuk diskusi dari pertemakan dari onkologi, ginekologi dan telah hadir di tengah-tengah kita yaitu ada dua narasumber dan juga sekaligus moderator. Yang pertama yaitu Dr. Indra Yuliati, spesialis obgyn, subspesialis ginekologi onkologi, dan juga yang kedua adalah Dr. Primandono Prabowo, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkoginekologi. Dan nanti mungkin setidaknya insya Allah Dr. Brahmana Skandar juga yang saat ini mungkin masih menyusul untuk bergabung karena masih ada acara. Mungkin mohon izin sementara ini akan dimoderatori oleh Dr. Indra Yuliati. Dan eh, mohon bisa memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat atau juga bisa raise hand untuk bisa diskusi langsung mengenai topik pelayanan opsin pada kali ini, dan juga bisa juga kalau raise-nya nanti akan bisa diskusi langsung, itu nanti bisa diskusi. Dan mohon maaf mungkin seperti yang sudah diketahui kemarin, nanti kompensasi SKP akan kami berikan pada tanya apa saja pada bulan depan. Jadi kami saat ini mohon maaf karena Dr. Pramana mungkin sedang berhalangan untuk juga sekaligus memberikan sambutan diskusi, sehingga mungkin nanti untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Dr. Indra Yuliati selaku moderator sekaligus narasumber pada hari ini untuk bisa memandu acara. Kepada Dr. Indra Yul kami persilakan. Monggo Dok. Nggih, terima kasih Dr. Seto selaku host acara TAS hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi sejawat semuanya. Salam sehat buat kita. Hari ini Rabu 17 Juni 2026, acara Tanya Apa Saja seri ke-263 dengan topik terapi konservatif kanker ginekologi. Moderator acara TAS hari ini Dr. Brahmana Askandar Cokor Prawiro, SPOG Subspesialis Onkologi berhalangan hadir oleh karena ada undangan rapat mendadak. Ya, sehingga saya mewakili selaku pembicara dan moderator. Untuk menyingkat waktu, narasumber pertama acara TAS hari ini, Dr. Primandono Prabowo, SPOG Subspesialis Onkologi, akan mempresentasikan topik terapi konservatif kanker ginekologi, di mana topik ini akan kami bagi menjadi dua, karena memang kanker ginekologi ini ada beberapa macam ya, mulai dari CA vulva, CA cervix, CA endometrium, CA ovarium, terus kemudian ada juga GTN. Ya, kepada Dr. Primandono Prabowo, kami persilakan untuk mempresentasikan materinya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior, sejawat, teman-teman, sahabat semuanya. Terima kasih Dr. Indrayul selaku moderator dan pembicara. Juga terima kasih Dr. Arif Tanjung Seto yang telah membuka acara ini. Saya izin share. Apa sudah bisa kelihatan ya? Share saya Dr. Indrayul. Bisa kelihatan tapi belum di slideshow.
Ya, jadi ini yang kita bahas tentang terapi konservatif kanker kandungan. Kemudian sebenarnya apa poin-poin pentingnya mengapa ada terapi konservatif. Jadi sebagai pendahuluan definisi adalah suatu strategi terapi yang mempertahankan organ reproduksi, yaitu uterus plus minus ovarium, dan atau mengurangi radikalitas tindakan ya, tanpa mengorbankan keamanan dari overall survival dan eh, kondisi pasien itu sendiri. Ya, diterapkan pada pasien-pasien yang terseleksi ketat ya. Ada tiga pilar utama, tiga pendorong alasan utama mengapa kita melakukan terapi konservatif, yaitu pada usia muda sudah didiagnosa kanker ya dengan banyaknya keganasan yang kini terdiagnosa pada usia reproduksi. Selain dengan tren yang menunda hamil juga akan mempengaruhi untuk program hamilnya. Yang kedua, karena majunya teknologi untuk deteksi dini, sehingga screening dan pencitraan yang modern ini akan mendapati atau menjadi lebih banyak kasus-kasus stadium awal yang layak di terapi konservatif. Yang ketiga, dari bukti-bukti pendukung keamanan yang kuat ya. Jadi dari penelitian randomized clinical trial dan penelitian meta-analisa menunjukkan kalau outcome onkologis dari terapi ini setara dengan terapi utama tentunya pada kandidat yang tepat. Jadi dua modalitas terapi konservatif itu ada, yang pertama adalah fertility sparing dan deeskalasi terapi ya. Kalau fertility sparing itu preservasi untuk eh, supaya pasien ini bisa hamil ya, misalnya dengan kondisi tracheotomy, pemberian terapi hormonal, spiral berhormon, operasi hanya mengangkat satu indung telur yang terkena kanker, atau kemoterapinya juga tidak banyak-banyak atau single agent. Kemudian yang deeskalasi terapi itu adalah maksudnya mengurangi dari morbiditas tindakan radikal. Misalnya histerektomi sederhana versus histerektomi radikal. Radikal vulvektomi versus radikal eksisi lokal. Jadi ini semua akan meningkatkan eh, fungsi reproduksi dan fungsi organ tersebut. Jadi kalau kita melihat secara umum, prinsipnya adalah suatu preservasi fertilitas praterapi. Jadi memang harus didiskusikan resiko infertilitas sedini mungkin sebelum terapi gonadotoksik ya, maksudnya terapi kemoterapi, dan dirujuk ke dokter spesialis konsultan fertilitas. Jadi untuk standar saat ini ada dua, yaitu cryopreservasi embrio dan preservasi oosit. Apa bedanya? Kalau preservasi embrio itu berarti pasiennya sudah menikah. Jadi memang terapi ini adalah suatu terapi yang sudah established dan memang memerlukan sperma dan sel telur. Jadi sudah menikah. Kalau belum menikah atau belum punya pasangan, maka dilakukan cryopreservasi oosit ya. Hasilnya makin sebanding dengan embrio beku. Dan sekarang berkembang adalah cryopreservasi jaringan ovarium. Jadi memang kita tidak melakukan stimulasi, tidak melakukan penundaan. Jadi ini opsi satu-satunya pada anak-anak ya, pada usia yang masih prapubertas ya, di mana kanker pada prapubertas itu biasanya tipe non-epitelial. Yang terakhir adalah yang masih kontroversi, yaitu pemberian supresi GnRH agonis ya, injeksi-injeksi golongan GnRH agonis ini masih menunjukkan hasil yang beragam ya, kadang-kadang bertentangan ya. Jadi memang tidak bisa sebagai pengganti terapi metode yang sudah established, yang sudah dipakai saat ini ya, hanya sekedar untuk tambahan. Jadi peta terapi konservasi kita itu ada 5, nanti yang ovarium dan tropoplas akan disampaikan oleh Dr. Indrayul. Yang pertama adalah serviks ya. Jadi kalau kita melihat
kanker serviks, kita mengikuti Podeman kriteria dari Conserve ya. Jadi seleksi kandidat dari fertility sparing ini harus memenuhi 5 poin ini. Yang pertama adalah dari stadium Vigo adalah stadium awal ya sampai 1B1, di mana ukuran tumornya kurang atau sampai dengan 2 cm. Kemudian tidak ada LVSI, kemudian kedalaman invasi stroma kurang dari 1 cm atau kurang dari 10 mili, kemudian margin konisasi negatif, metastasis kelenjar getah bening negatif. Jadi dengan kriteria konsep ini kita bisa melakukan tindakan konservatif. Nah, jadi langkahnya apa? Jadi langkah-langkahnya adalah pertama, di mana ukuran dikurang dari 2 cm atau sampai dengan 2 cm, kita lakukan konisasi dulu atau trakelektomi sederhana. Sehingga kita akan mendapatkan dari poin-poin FLSI, kedalaman invasi stroma, margin konisasinya negatif, kelenjar getah beningnya negatif, itu akan kita ketahui saat melakukan tindakan awal, yaitu konisasi atau trakolektomi sederhana. Nah, dari semua pasien itu yang kita lakukan, ternyata ada 44% pada kasus yang sesuai dengan kriteria konsep itu memang cukup hanya dilakukan konisasi dan penilaian kelenjar getah bening. Jadi akhirnya ada 56%, maka tindakan konisasi atau trakelektomi sederhana itu kita lanjutkan ke terapi yang lebih lanjut, yaitu mungkin trakelektomi radikal. Ya. Di mana sebenarnya kalau ukuran 2-4 cm itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah langsung dilakukan trakelektomi radikal. Jadi yang diangkat adalah serviksnya, parametrium plus manset vagina, pangkal vagina, dan dilanjutkan permasangan circlage untuk mencegah suatu inkontinensia serviks. Atau pilihan kedua, kalau ukuran tumornya ini 2-4 cm, kita bisa memberikan kemoterapi neoadjuvan dulu ya, sebagai pertimbangan untuk mengecilkan tumor sebelum melakukan operasi bedah konservatif pada kasus-kasus yang sesuai dengan kriteria konserv ini. Kemudian kalau deeskalasi, ya menurut penelitian dari SHAPE, jadi suatu penelitian clinical randomized control, fase 3 dengan jumlah pasien atau sampel 700 orang, kalau kita perhatikan di sini yang orange itu adalah pasien yang dilakukan radikal histrektomi, yang hijau adalah histrektomi sederhana, maka memang efek sampingnya akan berkurang ya, baik retensi urin dari 11% untuk yang radikal histrektomi menurun menjadi 0,6% untuk histrektomi biasa. Inkontinensia urin dari 5,5% turun menjadi 2,4%. Dari total komplikasi bedah yang radikal histrektomi ada 50% turun menjadi 42%. Jadi kalau kita lihat dari komplikasi memang jelas sudah di kasat mata kita bisa menilai bahwa operasi radikal akan lebih beresiko untuk terjadinya komplikasi. Bagaimana kalau kita lihat dari uh, 3-year survival rate ya, dari rekurensi pelvis dalam 3 tahun ke depan. Jadi kalau kita lihat memang yang operasi sederhana 2,5% akan kambuh dalam 3 tahun. Yang operasi radikal 2,1% akan kambuh dalam 3 tahun. Jadi memang memenuhi batas dari non-inferioritas ya sebesar 4%. Jadi memang tidak terlalu banyak perbedaannya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mengikuti bedah konservatif sekitar 3,5% itu akan mengalami kekambuhan. Ternyata 5% itu KGB-nya positif, sehingga total seperti yang dikatakan di depan tadi, sekitar 44% itu sebenarnya cukup dengan kondisi saja.
Nah, ini kita lihat spektrum bedah fertilitas sparing cervix ya. Jadi kita memang konisasi lid. Yang kedua, trachelectomy sederhana, mengangkat serviks dengan parametrium yang minimal, uterus tetap dipertahankan. Yang ketiga adalah trachelectomy radikal, serviks parametrium, manset vagina diangkat, disertai dengan pemasangan circlage, dan penilaian kelenjar getah bening, yaitu ya idealnya dengan biopsi sentinel atau limfadenektomi pelvis, menyertai dari semua prosedur di atas. Pada kanker endometrium, seleksi yang harus dipastikan yang pertama adalah harus tipenya adenokarsinoma endometrioid dan berdiferensiasi baik grade 1. Yang kedua adalah terbatas pada endometrium. Jadi tidak ada invasi ke mesometrium, kita buktikan dengan pemeriksaan MRI. Tidak ada metastasis ke adnexa atau extrauterine. Dan poin yang keempat ini yang masih abu-abu kadang-kadang. Kalau pasien ditanya apakah keinginan kuat untuk preservasi fertilitas atau segera program hamil, ini yang kadang-kadang pasien tidak bisa langsung menjawab. Dan di sini sebenarnya dari empat poin ini adalah kemampuan pasien untuk melakukan program hamil setelah memang saat itu dinyatakan complete respon. Ini yang penting. Jadi dari seleksi pasien yang tertera ini kita bisa memberikan terapi hormonal adalah medroksiprogesteron asetat 400 sampai 600 mg per hari atau dengan megestrol asetat 160 mg per hari atau diberikan spiral berhormon ya atau dikombinasikan dengan progestin oral ya. Jadi memang setelah terapi kita harus melakukan evaluasi surveillance, kita melakukan kuret patologi anatomi atau biopsi endometrium secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk menilai respon. Kalau complete respon 6 bulan atau lebih, maka harus ada eh, di, di KIE untuk segera melakukan upaya kehamilan. Ya, kita rujuk ke bagian dokter-dokter konsultan fertilitas. Atau kalau ternyata gagal complete respon setelah 2 kali kuret patologi anatomi atau setelah 2 kali biopsi atau dalam waktu maksimal 12 bulan gagal complete respon atau kambuh atau progresif ya, ya akhirnya terpaksa kita melakukan hysterektomi definitif ya. Sekarang kita bandingkan modalitas terapi konservatif antara reseksi histeroskopi dilanjutkan dengan pasang spiral berhormon atau histeroskopi reseksi dilanjutkan dengan progestin oral. Jadi dari penelitian Prisma, suatu meta-analisis didapatkan bahwa ternyata kalau kita perhatikan yang terapi histeroskopi reseksi yang warnanya merah dengan kombinasi progestin oral itu lebih baik ya, lebih baik sedikit. Jadi pilihannya adalah reseksi dengan melakukan histeroskopi operatif, kemudian kita lanjutkan terapi progestin oral. Kelihatan lebih baik dibanding spiral berhormon. Dari RCT penelitian dari VME, dengan pemasangan spiral berhormon juga sebenarnya bagus ya. Complete respon dalam 6 bulan 82% akan terjadi hiperplasi atipia, menjadi turun grade. Grade-nya turun ya, menjadi lesi prakanker ya. Hiperplasi atipia, hiperplasi with atipia atau hiperplasi atipia itu artinya ya menjadi hilang kankernya, menjadi prakanker. Tetapi 43% itu tetap menunjukkan suatu karsinoma endometrium. Jadi memang suatu bukti prospektif yang kuat untuk manajemen non-bedah pada pasien obesitas. Ada catatan yang praktis, reseksi histeroskopi dan pemberian progestin oral akan memberikan angka respon yang komplit dan kehamilan yang tinggi dan juga luaran yang lebih baik bila
body mass index atau IMT, indeks massa tubuhnya itu kurang dari 28 kg per meter square. Jadi kalau kita kriteria obes itu antara 29 setengah sampai 30 ya patokan IMT kita, ini di bawah 28, jadi ya sedikit overweight. Jadi artinya memang kita perlu mengurangi berat badan. Yang CA vulva, ya ini memang dari operasi radikal, vulvektomi radikal menuju ke operasi radikal eksisi lokal, ya, pergeseran paradigma menuju suatu bedah konservatif yang mempertahankan fungsi dan citra tubuh tanpa mengorbankan kontrol onkologis. Ya. Jadi memang dulu kita melakukan vulvektomi radikal, jadi irisannya itu seluruhnya ya, irisan itu bentuknya bulat atau oval begitu, ya mulai dari klitorisnya ikut terangkat, ya kemudian sebagian dari perineum terangkat, ya dengan resiko morbiditas tinggi dan gangguan fungsi dan psikoseksual yang besar. Dan sekarang kita melakukan eksisi lokal radikal. Jadi eksisinya ini bentuknya seperti butterfly, kupu-kupu ya. Jadi reseksi lokal dengan margin bebas tumor, suatu terapi lokal yang direkomendasikan. Jadi memang yang penting adalah margin dan preservasi fungsi. Tujuannya untuk ini. Jadi target margin patologi bebas tumor memang margin lebih sempit yang dapat diterima dekat struktur garis tengah sehingga klitoris, uretra, anus masih bisa kita selamatkan demi mempertahankan fungsi. Yang kedua adalah biopsi kelenjar getah bening inguinal secara sentinel node ya. Sentinel node sentinel lymph node untuk tumor univokal ya. Jadi kalau tumornya pas di tengah di area uretra, klitoris ya kita tidak bisa ya. Jadi univokal itu ya dia cenderung ke sisi kanan atau sisi kiri dengan ukuran kurang dari 4 cm dengan kelenjar getah bening yang inguinofemoral yang negatif ya dapat menggantikan limfadenektomi penuh. Nah, ini yang sentinel lymph node ini tidak semua tersedia di center-center onkologi. Kalau ada, kita hanya mengambil kelenjar getah bening yang positif saja, sehingga mengurangi resiko morbiditas, mengurangi resiko limfedema. Nah, dari semua terapi konservatif itu, kapan kita beralih ke terapi definitif? Jadi memang prinsipnya adalah terapi konservatif ini adalah suatu jembatan, bukan tujuan akhir. Jadi sementara sifatnya, ya harus disertai dengan surveillance yang ketat, kontrol yang ketat. Jadi harus observasi ketat dan konseling berkelanjutan. Sehingga kalau ternyata terjadi rekarensi setelah complete respon atau kambuh setelah sempat mencapai kesembuhan, ya kita beralih ke definisi terapi utama, ya. Atau memang gagal untuk respon komplit. Jadi tidak tercapai komplit respon setelah maksimal 12 bulan setelah terapi konservatif, ya ini pada kanker endometrium. Atau kankernya kambuh atau progresif ya, invasi baru. Didapatkan invasi ke miometrium atau progresif ke organ lain yang ditunjukkan pada imaging ulang ya baik CT scan atau MRI. Tentunya pada kanker serviks dan endometrium MRI lebih baik dari CT scan ya termasuk kanker vulva vagina MRI lebih baik dari kanker MRI lebih baik dari CT scan atau terjadi penyebaran ekstrauterin atau sudah program hamil sudah punya anaknya sudah lengkap sudah tidak ada keinginan untuk hamil lagi, kita pertimbangkan untuk histerektomi definitif. Atau pasiennya itu tidak melakukan kontrol rutin ya, jadi surveillance-nya tidak adekuat ya, jadi pasiennya tidak patuh untuk kontrol sehingga atau juga sarana prasarana untuk screening untuk observasi tidak adekuat.
Nah, ini daripada pasiennya hilang atau tidak kecolongan kita, jadi kita langsung ke terapi definitif. Jadi pesan kuncinya adalah yang pertama adalah seleksi adalah kunci. Jadi terapi konservatif aman secara onkologis hanya pada pasien seleksi ketat sesuai dengan kriteria pedoman pada endometrium, pemberian progestin atau spiral berhormon dengan biopsi berkala wajib untuk tipe endometrioid grade 1. Untuk kanker serviks dari penelitian SHIP dan KONSA mendukung deeskalasi. Ya, jadi memang kriteria KONSA menjadi gerbang seleksi untuk dilakukannya fertility sparing. Untuk vulva, eksisi lokal radikal plus biopsi kelenjar getah bening sentinel menggantikan bedah radikal. Jadi selalu kita mengikuti suatu pedoman terbaru, konseling menyeluruh, surveillance ketat, dan rujukan ke pusat tersier bila diperlukan. Mungkin demikian, Dr. Indrayul. Terima kasih. Terima kasih Dr. Primandono atas presentasinya. Selanjutnya ini saya. Ya, ya, sudah jelas ya, sudah terang. Ya. Pada tas seri 263 kami membahas mengenai terapi konservatif kanker ginekologi. Tadi sudah dibahas tentang pembagiannya. Saya akan membahas kanker ovarium. Kita ketahui kanker ovarium itu merupakan silent killer ya, karena memang sulit untuk deteksi sejak awal ya. Terus kemudian dia termasuk 5 penyakit kanker terbanyak pada wanita ya, setelah breast, cervical cancer, lung, dan kolorektal. Karena memang sulit untuk dideteksi sejak awal, lebih dari 70% kasus itu yang kanker ovarium didiagnosis pada stadium lanjut. Ini juga termasuk di negara yang maju ya. Jadi sangat sulit untuk mendeteksi pada stadium awal. Jadi tingkat kesembuhannya agak rendah meskipun sudah mendapat pengobatan multimodalitas. Terus kemudian sehingga diagnosis itu dini itu penting untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup. Gejalanya sangat tidak khas ya, karena sangat tidak khas itu sebagian besar datang ya karena keluhannya itu seperti orang sakit ya dispepsia, lambung, seringkali datangnya ke dokter penyakit dalam atau ke dokter umum, sehingga ada kampanye 10 jari, waspada 6 faktor resiko dan 4 gejala, di mana gejalanya itu perutnya agak ya tambah besar, tapi kadang orang menganggapnya ini apa namanya gemuk seperti itu. Terus kemudian terasa penuh, terus kemudian kadang karena terasa penuh itu makannya jadi lebih sedikit dan berat badan turun, terus kemudian sering sering kencing seperti itu. Kanker ovarium itu terbanyak pada wanita usia 55 sampai 64 tahun dengan median age-nya dikatakan 63 tahun dan ini kanker yang paling mematikan untuk di bidang kanker ginekologi. Kalau kita lihat di sini ya, yang paling sering terjadi pada usia yang masih muda itu adalah yang germ cell, di mana germ cell ini kalau secara keseluruhan frekuensi itu 15 sampai 20%, di mana pada yang proporsi keganasan dia 3 sampai 5%. Sedangkan yang untuk epitelial dia itu yang keganasan meliputi 90%. Kalau kita lihat di sini, ini frekuensi distribusi massa diagnosa pada yang masih childhood ya, di mana antara sampai di sini kalau untuk malignan itu di sini sekitar 8%, germ cell-nya sekitar 3%. Terus kalau kita lihat di sini beberapa gejalanya juga memang tidak khas. Kalau kita lihat di sini ya, primary ovarian neoplasma yang berhubungan dengan umur, kalau di bawah 20 tahun, sebagian besar 59% adalah suatu germ cell. Di mana kalau usianya masih muda, di bawah 30 tahun, kita itu selalu mengecekkan tumor markernya secara lengkap. CA125, alpha fetoprotein, LDH, beta HCG kuantitatif. Ya, kenapa dicekkan beta HCG kuantitatif? Karena ada non gestasional trophoblastik yang ovarian cancer seperti itu ya. Jadi sel trofoblast ada tapi yang non gestasional. Terus kemudian kalau kita lihat di sini lagi ya,
fertility sparing treatment untuk epithelial ovarian cancer ya. Kalau kita lihat di sini dikerjakan unilateral ovarian tumor, histologi grade-nya 1 atau 2, Vigonya itu stage 1A dan 1C untuk mucinous, serous, endometrioid or mixed histological type of tumor. Dan wanita di bawah usia 40 tahun yang fertility wish ya. Di sini dikatakan expert multidisciplinary care team ya. Di sini dikatakan isinya yang beranggotakan ginekologi, onkologi patologis, kemudian reproduktif biologi expert dan genetik counselor itu dibutuhkan dalam suatu tim tersebut. Yang membedakan antara cytoreductive ovarian surgery dengan fertility sparing surgery adalah pada tindakan histerektominya. Kalau yang radikal itu kita kerjakan histerektomi, sedangkan yang konservatif kita tidak mengerjakan histerektomi. Kalau di sini dikerjakan BSO ya, di sini kita mengerjakannya adalah yang unilateral salpingo-oophorectomy. Dengan terapi konservatif itu tetap kita kerjakan midline incision, peritoneal cytology, kemudian kita biopsi area-area mencurigakan, biopsi daerah peritoneal paracoligator dan sampai ke permukaan diafragma, omentektomi dan sampai kita kerjakan pelvic lymph node dissection. Seperti ini beberapa prosedur untuk operasi surgical staging surgery. Ya. Di sini dikatakan bahwa healthcare provider ya kita selaku dokter itu harusnya mendiskusikan ya fertility sparing treatment itu untuk wanita di bawah 40 tahun dengan adnexal tumor dan sangat mencurigakan suatu malignancy ya. Complete staging dan strict follow up ya by oncological expert ya itu mandatory ya. Terus kemudian konservatif treatment itu hanya untuk stadium 1A dan 1C, grade 1 dan grade 2. Ya, kemudian stage 1C1 ya sesuai dengan Vigo system ya. Tetapi kalau untuk clear cell dikatakan di sini stage 1 clear cell itu tapi kalau 1C2, C3 itu tidak, itu merupakan kontraindikasi karena angka rekarensinya sangat tinggi. Ovarian cryopreservation itu adalah metode yang aman ya. Ya, dikatakan ini juga bisa digunakan pada pasien dengan borderline tumor ya, or clinical stage 1A disease ya. Kalau wanitanya itu masih muda dengan epithelial ovarian cancer ya, must be consider ya, diputuskan untuk melakukan ovarian preserving surgery untuk mempertahankan fungsi ovariumnya dan fertilitasnya. Kemudian ovarian function preservation teknik ini ya, ini kita tawarkan ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wondi ada beberapa tipe mulai embrio, mulai oocyte, mulai jaringan ovarium maupun supresi GnRH ya. Seperti itu. Ya, terus kemudian ya di sini reproduktif outcome-nya bagaimana ya. Jadi dikatakan bahwa yang epithelial ovarian cancer ya overall survival-nya yang dikerjakan dengan fertility sparing itu cukup bagus. Overall survival-nya itu lebih dari 90% dengan disease free survival-nya itu antara 70 sampai 88% ya. Kalau kita lihat di sini ya dengan fertility rate-nya dikatakan mencapai 56%. Jadi cukup bagus ya pada yang early stage ya. Terus kemudian pada EOC itu sampai 56% untuk fertility rate-nya, sedangkan untuk yang tipe borderline itu 82,5% seperti itu. Ini yang sudah tabulasikan tabelnya dari beberapa penelitian ya, mulai dari pasien, stage-nya, kemudian outcome-nya bagaimana ya. Terus kemudian di sinilah follow up-nya bagaimana? Setelah fertility sparing surgery apakah sudah selesai? Tadi kan Dr. Mudi sudah membahas mengenai seleksi itu adalah kunci ya. Apakah ini itu sudah akhir? Kan dikatakan bahwa prinsip terapi konservatif itu adalah jembatan ya, bukan tujuan akhir. Jadi harus di follow up secara ketat ya dan konseling berkelanjutan. Ini follow up-nya ya. Setelah fertility sparing surgical treatment pada epithelial ovarian cancer ya, itu diikuti dengan follow up. Follow up-nya dengan physical examination, pemeriksaan tumor marker dalam hal ini CA125 dan HE4. Kemudian dicekkannya itu dievaluasinya tiap 4 bulan selama 2 tahun
dan setiap 6 bulan sampai 5 tahun. Ya. Pada wanita muda dengan epithelial ovarian cancer, ya, ini kita ya memang resiko herediterinya itu sampai 15-23%. Pemeriksaan BRCA, mutasi BRCA1 dan BRCA2 itu sangat kita perlukan. Kalau misalkan positif ya, terus kemudian anaknya sudah cukup ya, pasien itu sudah tidak membutuhkan bahasanya reproduktif, tidak pengen nambah anak, usianya lebih dari 40 tahun, maka kita bisa pertimbangkan suatu complete surgery untuk mencegah terjadinya eh, munculnya si ovarium karena dia mempunyai bakat menurun. Ya, di sini dikatakan bahwa bagaimana untuk kontralateral ovarium recurrence-nya. Di sini dikatakan bahwa kalau dia itu 1A, epithelial ovarian cancer, the recurrence risk-nya itu hanya 6 sampai 13%. Dikatakan di sini bahwa kontralateral ovarium without evidence of macroscopic tumor, risikonya itu hanya sekitar sampai 2,5%. Ya. Di sini prognosisnya dikatakan sama ya, antara yang recurrence after mendapatkan standar treatment dengan yang mendapatkan preserving surgery seperti itu. Kalau kita lihat di sini dikatakan dari penelitian yang di studi yang dilakukan oleh Du Bois ya, dari 913 pasien di follow up sampai 6 tahun ya. Di sini dikatakan dengan epithelial ovarian cancer dengan stadium klinik 1B atau 1C ya, dia itu recurrence rate-nya itu 2 kali lipat ya dibandingkan yang 1A. Terus kemudian risiko untuk recurrence-nya itu juga 4 kali lebih tinggi ya pada grade 2 3 dibandingkan yang grade 1. Ya, kalau kita lihat di sini survival rate-nya apabila didapat diagnosanya masih stadium awal, otomatis survival rate-nya akan lebih tinggi dibandingkan kalau stadium 3 ke atas. Di sini dari share cancer statistik ya dikatakan bahwa 5 year relative survival itu hanya 49,7%. Sedangkan pada GTN, ini kasus yang kedua ya, kalau GTN itu merupakan malignant form of GTD, di mana dia di sini termasuk invasive mole, choriocarcinoma, placental site trophoblastic tumor, dan epithelioid trophoblastic tumor. Ini dengan angka kesembuhannya mencapai 100% ya. Jadi karena angka kesembuhannya mencapai 100%, eh, penggunaan operasi dan sebagainya ya pasti kita melakukan konservatif, malah operasi itu kapan dikerjakan seperti itu ya. Sebelum tahun 1950 prognosis dari GTN itu sangat jelek ya. Sampai kemudian di tahun 1940 Sarjana Hertz ya menemukan bahwa fetal tissue itu membutuhkan sangat banyak folic acid dan itu bisa dihambat pertumbuhannya oleh methotrexate. Kemudian tahun 1956 Sarjana Lee melaporkan bahwa the first ya remisi penggunaan methotrexate pada koriokarsinoma seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa GTN itu adalah the most curable gynecology malignancy. Kalau CA cervix itu yang bisa dicegah, kalau yang bisa sembuh adalah yang GTN. Karena penggunaan kemoterapi itu sebagai terapi utama treatment of GTN. Sedangkan histerektomi itu malah jarang ya kita kerjakan kecuali kalau dia kemoresisten, ada resiko perdarahan seperti itu. Itu baru baru kita kerjakan. Terus kemudian ini ada beberapa pernah ada jadi kasus di tempat kita ini yang dipublikasikan Dr. Brahmana sama Dr. Ecita tentang GTN ya yang berulang kemudian ada uterine rupture ya kemudian dilakukan konservatif treatment ya. Jadi penggunaan kemoterapi itu sangat sangat menjanjikan untuk pasien-pasien dengan GTN. Dari saya sekian, saya akhiri. Terima kasih. Kita lanjut dengan tanya jawab ya. Eh, eh, ini ada pertanyaan satu ya dari Dokter Indi Suryadi. Ada dilema waktu. Di satu sisi kita pengen cepat untuk cepat hamil karena pengen hamil, di satu sisi terapi konservatif akan memperlama untuk secara alamiah hamil. Apakah setelah terapi konservatif dianjurkan IVF atau IUI, apa cukup secara ilmiah? Mungkin Dokter Wandi bisa
mencoba menjawab terlebih dahulu. Iya, terima kasih pertanyaannya, Dokter Indi. Jadi ini juga ada pertanyaan yang di bawah ya, Dokter Indrayul ya. Jadi mungkin ini berkaitan sama pertanyaan yang pertama. Jadi yang sudah established adalah cryoembrio sama cryo-oosit ya. Yang cryo atau freezing jaringan ovarium itu lagi berkembang. Jadi artinya untuk pertanyaan pertama, memang yang perlu kita KIE itu maksudnya adalah suatu bantuan reproduksi. Jadi sudah dijelaskan bahwa kalau sudah bagus hasilnya komplit respon harus cepat-cepat program hamil. Karena kalau tidak yang kita takutkan apa? Dia bisa kambuh lagi, bisa progresif. Sehingga itu yang penting yang seperti saya bilang poin untuk program hamilnya itu kita harus tanya kemampuan pasien harus sejauh apa. Kita sudah soro-soro melakukan terapi konservatif, ternyata pasiennya tidak pengen cepat-cepat hamil, atau pasiennya tidak ada keinginan untuk metode bantuan reproduksi. Ini akan menjadi kontradiktif. Jadi artinya yang kita sarankan ke pasien itu minimal memang terapi bantuan reproduksi sederhana ya, mungkin dengan inseminasi. Tidak harus langsung bayi tabung atau IUI ya, inseminasi intrauterin ya, setuju Dokter Indri. Jadi mungkin ya step by stepnya akan nanti akan langsung kita rujuk ke orang fertilitas. Tapi kalau secara umum kita sebagai objin, ya kita kan berhak bisa ya ada kursus-kursus untuk inseminasi, bisa kita melakukan inseminasi dulu. Jadi artinya memang harus ada sedikit bantuan, tidak bisa alami begitu saja. Karena kita kejar-kejaran dengan waktu. Jadi untuk kanker endometrium intinya tidak hanya untuk kanker endometrium, semua terapi konservatif ini sifatnya adalah jembatan, bukan terapi final. Jadi namanya jembatan, kita masih berada di tengah-tengah. Bisa kita berpindah menuju terapi definitif. Nah, pilihannya tadi freezing yang sudah established, saya ulang, adalah freezing oosit dan embrio. Untuk freezing jaringan ovarium, terutama pada yang prapubertas yang tidak perlu dilakukan eh, induksi ovulasi dan macam-macam dan obat-obat hormonal ini masih berkembang, Dokter Indi. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan dari divisi fertilitas ya bagaimana. Iya, Dokter Seto rasanya. Dokter Seto Iya, masih 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 ada ya di sini. bergabung kan? Betul. Jadi betul. Jadi jaringan kalau kita freezing jaringan ovarium itu apakah ya ini masih berkembang. Jadi karena memang tantangannya besar terpisah dari tubuh. Apakah bisa bertahan dia? Masuk akal sekali. Ya, ini akan dijawab oleh orang-orang fertilitas. Terus kemudian ada pertanyaan kedua ya, Dokter Indrayul ya, dari Ya, Dokter Haria. pertanyaan yang kedua ini tentang Assalamualaikum, selamat pagi dari Dokter Haria. Apakah terapi konservatif pada karsinoma itu cukup banyak yang berhasil? Kalau tadi di kasus saya ya, si ovarium itu kan hampir 56%, sedangkan kalau untuk yang apa namanya si ovarium epithelial yang stadium 1A. Tapi kalau yang borderline tadi di atas 82% ya. Bagaimana progres penyakitnya untuk survive dan untuk survival rate pasiennya? Mungkin dari yang kasus endometrium sama cervix, Dokter Wondi. Monggo. Iya, kalau kasus CA cervix tadi sudah dijelaskan bahwa keberhasilannya sekitar 44%. Artinya dengan kita melakukan deeskalasi, hanya melakukan eh, konisasi luas atau trakelektomi sederhana, yang kita lakukan dari pemeriksaan jaringan yang sudah kita angkat itu kan ada permintaan bagaimana FVSI-nya, bagaimana kedalaman stromanya, bagaimana eh, marginnya, bagaimana eh, kelenjar getah beningnya. Jadi ternyata yang benar-benar bisa dilakukan terapi konservatif itu hanya 44%. Nah, berarti artinya ada 56% terapinya tidak adekuat. Terapi tidak adekuat itu pilihannya memang bisa reoperasi atau kita lanjutkan kemo atau radiasi. Itu untuk yang serviks ya, berdasarkan suatu studi eh, yang besar, SAFE trial tadi, yang kita pakai dari dipercaya sebagai guideline di dunia saat ini.
Jadi artinya memang bisa berhasil, bisa tidak, lebih banyak yang berhasil atau banyak yang tidak, ya 44% versus 56%. Ya. Lebih banyak yang gagal ya, walaupun secara statistik tidak signifikan. Jadi masih ada tempatnya di situ. Untuk kanker endometrium tadi juga begitu. Jadi kapan berhasil, kapan tidak, tentunya kita melihat dalam maksimal 12 tahun. Maaf, 12 bulan. Jadi setiap kita 6 bulan, kita setiap melakukan evaluasi, yaitu dengan kuret patologi anatomi. Kita lihat apakah akan membaik. Jadi bisa tetap kanker, bisa dia menurun menjadi prakanker. Akan menjadi hiperplasi endometrium with atypia. Ya, nama lainnya dari suatu prakanker endometrium. Seberapa besar keberhasilannya bermacam-macam, ya, antara 40 sampai 60%. Kemudian kanker vulva. Nah, kanker vulva ini kata data di Indonesia tidak ada karena tidak semuanya memakai prinsip sentinel node, eh, sentinel lymph node. Jadi sentinel lymph node itu kita menyuntikkan eh, blue dye atau teknisium 99 ke tumor sehingga ada aliran ke kelenjar getah bening. Dari situ ada alatnya tersendiri. Nah, ini yang tidak belum standar nasional kita. Sehingga kita belum belum semuanya memiliki data tentang sentinel node-nya pada kelenjar femoringuinal ini. Sehingga datanya sangat bias sekali antara negara berkembang sama negara maju. Mungkin demikian, Dr. Indrayul. Nggih, terima kasih Dokter Wondi. Semoga sudah terjawab Dokter Harya ya. Terus Dokter Seto masih online? Kalau Dokter Seto enggak ada, mungkin saya coba jawab ya, mungkin bantu jawab sedikit. Tadi dikatakan sama Dokter Wondi ada cryopreservasi itu mulai dari embrio. Ya paling enak embrio ya, kan sudah ada pasangan dan sebagainya, oosit atau jaringan ovarium. Tadi dikatakan ada freezing jaringan ovarium. Bisakah dengan jaringan ovarium yang terpisah dengan tubuh itu dilakukan induksi untuk mendapatkan sel telurnya? Kalau dari beberapa sih dikatakan bisa dok ya. Jadi in vitro activation plus in vitro maturation. Jadi jaringan ovarium yang tisu sudah dikryopreservasi tadi, yang sudah diambil dengan laparoskopi dan dibekukan, terus kemudian pada saat dia sudah kankernya sudah sembuh dan mau hamil, jaringan yang dibekukan tadi, yang dikrayo tadi cairkan, dikatakan begitu. Kemudian dikultur di lab ya, 7 sampai 14 hari memakai media dan zat aktivator ya. Di sini dikatakan tujuannya untuk membangunkan folikel primordialnya. Terus baru kemudian dilakukan in vitro maturasi. Folikel yang sudah gede diambil oositnya, dimatangkan di laboratorium 24 sampai 40 jam ya 48 jam tanpa stimulasi hormon di badan. Cuman memang ini keberhasilannya dikatakan masih belum belum bagus dibandingkan yang transplantasi balik. Jadi habis di apa namanya tadi dicairkan tadi, habis dikrayo, dicairkan, ditempel lagi ya di daerah dekat tuba. Dikatakan di sini kok lahirnya bayi itu sudah banyak ya, gitu ya, seperti itu. Jadi IVM-nya ya, dikatakan seperti itu. Nggih. Mungkin Dokter Bondi ada tambahan. Ya, jadi memang intinya kalau memang sarana prasarananya tidak memenuhi, tidak ada, karena memang kita ini masih masih tidak bisa mengikuti Barat. Prinsipnya kalau kita melakukan kemoterapi itu kan selalu ada dampak gonatotoksik ya. Jadi itu kita harus hati-hati. Nah, efeknya kemo itu semuanya itu sementara. Jadi efek kemoterapi itu semuanya sementara. Kapan efek kemo itu hilang dari organ tubuh kita? Itu kalau di ovarium ya kita membahas tentang kanker ovarium atau apapun yang kita kemo itu di atas 1 tahun atau amannya setelah 2 tahun. Jadi artinya tanpa dipreservasi, tanpa diapa-apakan,
kalau memang tidak ada fasilitas atau memang tidak mampu pasiennya, kita bisa program hamil itu setelah di atas 1 tahun, di atas 1 tahun atau 2 tahun setelah kemo. Itu kita berharap ovariumnya sudah normal baik seperti tanpa kemo. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Dr. Indrayul ya dari Dr. Sianti. Selamat pagi, untuk induksi ovulasi dan fertilitas treatment, apakah ada risiko meningkatkan rekonstruksi pada kanker ovarium dan kanker endometrium? Ya. Saya menjawab yang endometrium ya, Dr. Ya, Indrayul. monggo, monggo, Dokter Wondi. Jadi untuk kanker endometrium itu sekarang adalah gold standarnya adalah yang pertama kita melakukan reseksi dulu ya dengan imaging dari suatu MRI bahwa kita tahu itu hanya terbatas pada endometrium, kemudian grade 1 ya dari kuadrat PA, terus kita lanjutkan histeroskopi, diagnostik atau bahkan histeroskopi operatif. Kalau masih ada sisa-sisa tampilan jaringan irreguler yang mencurigakan kita reseksi ya. Dan sebenarnya ada poin satu lagi yang masih abu-abu, ukuran tumornya di endometrium. Ya dikatakan, ada yang mengatakan itu yang bagus di bawah 2 cm. Jadi sama seperti kanker serviks. Jadi patokannya itu 2 cm. Nah ini pada kasus endometrium, itu kita lihat dengan histeroskopi. Jadi setelah kita mendapatkan rujukan atau kuret patologi anatomi, atau memang sejak awal dengan suatu diagnosa abnormal uterine bleeding curiga M, kan kita AUB itu kan ada palm coin ya. Kalau curiga M, curiga malignansi, kita langsung melakukan histeroskopi, kemudian kita siapkan alat histeroskopi operatif ya untuk reseksi. Kita cari kira-kira mana yang kita curigai suatu malignansi. Kemudian kita reseksi, terus kita langsung pasang IUD berhormon. Atau ternyata pil progestin lebih baik sedikit dibanding IUD berhormon. Nah, dari situ intinya apakah meningkatkan resiko rekurensi tidak? Itu akan lebih baik. Jadi akan meningkatkan complete respon. Tapi kita harus selalu observasi, check and recheck setiap 6 bulan. Kalau memang pakai spiral berhormon, kita lepas, kita kuret PA ulang, atau kita biopsi dengan histeroskopi. Kita cari jaringan-jaringan yang abnormal, kita cek apakah masih ada sel kankernya apa tidak. Dan tentunya sebenarnya spiral berhormon itu bisa bertahan sampai 3 tahun. Jadi kalau kita cek tiga, setiap 6 bulan, itu spiral berhormon itu kita pasang lagi bisa. Mungkin itu untuk yang kanker endometrium, jadi tidak ada resiko untuk meningkatkan rekurensi. Kalaupun terjadi rekurensi, ya memang progresnya begitu. Terjadi begitu saja bukan karena kita melakukan suatu fertility preservasi dari terapi konservatif kita. Nggih, terima Ya, terima kasih kasih. Dokter Wondi. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Dokter Sianti tentang induksi ovulasi dan fertility treatment. Apakah ada risiko meningkatkan rekurensi ya pada CA ovarium? Yang memang teorinya kan kalau CA ovarium itu terutama tipe epitelial kan in session ovulation. Jadi ovulasi yang terus menerus sehingga faktor profilaksis itu diantaranya adalah penggunaan pil KB, di mana dia tidak apa namanya ada fase ovulasi. Nah, kalau penggunaan obat-obat induksi ovulasi bagaimana? Ya, kalau penggunaan obat-obat induksi ovulasi itu otomatis dia akan meningkatkan resiko, ya, terutama dalam hal ini golongan clomifen sitrat seperti itu ya. Kalau kita menggunakan golongan clomifen sitrat, ya, maka akan tadi teori in-session ovulation tadi, maka akan meningkatkan risiko untuk yang borderline seperti itu. Jadi kalau kita mau induksi ovulasi mungkin lebih aman pakai yang golongan aromatase inhibitor ya, letrozol seperti itu ya. Jadi karena estrogennya nggak naik terlalu tinggi sehingga apa namanya
dia bisa kita pakai untuk melakukan induksi ovulasi pada pasien-pasien yang dengan CA ovarium, tapi juga bisa memperkecil resiko untuk terjadinya rekarensinya. Seperti itu, Dokter Syanti. Cuman memang kita tadi sudah dibahas bahwa seleksi pasien adalah kunci, ya, seperti itu. Jadi kalau semisal seleksi pasien itu adalah kunci, ya kita juga harus lihat stadiumnya bagaimana. Dikatakan kalau si ovarium, epitelial, stage 1A, grade 1, grade 1 resiko naik tapi kecil. Jadi memang datanya masih masih terbatas, tapi banyak pasien itu hamil aman setelah 2 tahun bebas penyakit. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari Dokter Wondi. Ini sementara tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada pesan dan untuk topik kali ini tentang terapi konservatif kanker ginekologi. Ya, jadi menambahkan tadi yang belum dibahas itu yang tipe borderline ya, Dokter Indrayul ya. Yang ovarium tipe borderline ya. Jadi memang kalau borderline itu pendekatan konservatifnya adalah bisa kita lakukan kistektomi bilateral ya, atau memang satu di salpingo-ovarectomy unilateral, satu di kistektomi ya. Itu memang dari penelitian kelayakannya itu masuk dalam kriteria aman ya, walaupun kistektomi bilateral ya. Kemudian juga yang tipe non-epitelial ya, non-epitelial itu yang biasanya bisa kita konservatif itu adalah tipe yang granulosa sel tumor ya, golongan dari sel germinal. Ya tentunya tetap melakukan unilateral salpingoforektomi dilanjutkan dengan kemoterapi. Jadi memang ada dua tipe non-epitelial yang tidak harus kita kemo, yaitu granulosa sel tumor atau germ cell stadium 1A dan imatur teratoma stadium 1A grade 1. Itu dua poin itu tidak perlu kemo. Jadi yang lain walaupun kita melakukan fertility sparing tetap perlu kemo untuk tipe yang non-epitelial. Terima kasih. Ini waktu kurang 2 menit ya. Dari saya mencoba menyimpulkan selaku moderator TAS 263 tentang terapi konservatif kanker ginekologi. Ya, seperti kita ketahui sekarang banyak kanker yang terjadi pada usia yang masih sangat muda ya. Ini bisa terjadi ya karena deteksi dininya itu ya meningkat terus kemudian sehingga bisa ada pilihan untuk dilakukan tadi fertility sparing. Jadi ada banyak macam yang bisa dilakukan untuk preservasi fertilitas pada pasien-pasien yang masih muda yang menderita kanker ini. Terus kemudian nanti kita bekerja sama dengan Unko Fertility, di mana ada banyak metode yang bisa kita tawarkan mulai dari tadi sudah dibahas kriopreservasi embrio, oosit, jaringan ovarium maupun supresi GnRH agonis ya. Memang prinsip terapi konservatif itu jembatan, bukan tujuan akhir ya. Ini juga harus disertai surveillance ketat dan konseling berkelanjutan. Jadi KIE di awal itu sangat sangat diperlukan dan kita memberikan gambaran bahwa memang resiko untuk terjadinya kekambuhan dan sebagainya ada sehingga semisal nanti dikatakan bahwa oh sudah cukup ya anaknya terus kemudian saya sudah tidak pengen hamil lagi, tapi saya biar tidak beresiko, maka saya akan melakukan tindakan operasi yang definitif seperti itu bisa kita kerjakan. Jadi banyak hal yang bisa kita diskusikan nanti ke pasien-pasien ya, bahwa hal-hal yang dulu mungkin kita selalu operasinya, oh ini ganas radikal lah, dengan banyak metode ini tadi untuk fertility sparing itu akan bisa memberikan ya banyak harapan kepada pasien-pasien yang masih muda yang menderita kanker supaya mereka juga bisa mempunyai keturunan. Dari saya demikian selaku moderator waktu waktu saya kembalikan kepada Dr. Seto selaku host dari Tanya Apa Saja untuk periode ini. Terima kasih.
Baik dokter, terima kasih banyak atas perhatian dan respon dari semuanya. Mohon maaf, dokter satu sebetulnya lagi di tengah-tengah kegiatan. Saya terima kasih banyak kepada Dr. Indrayo dan Dr. Primandono atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan sebagai ilmu bermanfaat dan dapat membantu praktik kita sehari-hari dalam menghadapi pasien ke depannya. Saya Aga, mewakili Dr. Seto, pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Indrayo. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Dr. Primandono. wabarakatuh. Terima Selamat kasih senior pagi, sejawat selamat semuanya. nuwun. Terima kasih, Dokter. Oke, terima kasih pembersama jadi termasuk